Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas soal tentang gaya magnetik. Berikut ini soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua kawat penghantar, lurus dan persegi panjang. Dua penghantar A, B, C, D, dan PH masing-masing dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dan 20 ampere. Nah, berarti kita lihat di gambar. Itu kan ada kawat ABCD, ini dialiri arus sebesar 10 ampere. Kita ibaratkan namanya I1. Jadi I1 itu mengalir dari AB, kemudian ke BC, kemudian ke CD, kemudian ke DA. Nah, untuk kawat yang lurus atau kawat PH itu dialiri arus ke atas sebesar 20 ampere, kita simbolkan dia sebagai I2. Nah, yang ditanyakan tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PH. Berarti kan yang ditanyakan itu pada kawat PH, sehingga kita cari jarak antara kawat PH dan kawat DA. Jadi yang kita gunakan adalah kawat persegi panjang yang sejajar dengan kawat PH. Jadi kayak kawat AB dan kawat CD itu tidak kita gunakan. Jadi kita yang gunakan adalah yang DA dan BC saja. Nah, sekarang kita cari jarak antara kawat PH dengan kawat DA. Nah, itu jaraknya kita simbolkan sebagai A1. Sama dengan 20 cm ditambah 20 cm atau sama dengan 40 cm. Nah, sedangkan jarak kawat PH dengan kawat BC itu kita simbolkan sebagai A2 yang jaraknya adalah 20 cm. Nah, sekarang kita analisis kemanakah arah gaya Lorentz-nya di kawat PH. Nah, di kawat PH itu nanti kan berinteraksi dengan kawat DA. Nah, arah arus PH itu kan ke atas dan arah arus DA itu juga ke atas, sehingga arah arusnya kan searah, jadi akan terjadi gaya tarik-menarik. Sehingga kalau kita gambarkan pada kawat PH, maka gaya PH DA itu arahnya ke kiri atau menarik kawat DA. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi gaya Lorentz yang terjadi karena interaksi antara kawat PH dan BC. Nah, BC arah arusnya ke bawah, sedangkan PH arah arusnya ke atas. Sehingga gaya Lorentz yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Jadi kalau kita gambarkan pada kawat PH, maka arah gayanya itu ke kanan karena dia menolak kawat BC. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di soal. Nah, yang diketahui yang pertama adalah I1 10 ampere, I2-nya 20 ampere, A1 40 cm, A2-nya 20 cm, dan L itu adalah panjang kawatnya adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PH. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita konversi dulu semua satuan dalam SI. Jadi A1 sama dengan 0,4 meter atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter. A2 sama dengan 0,2 meter atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Sedangkan L sama dengan 0,4 meter atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, setelah selesai ini barulah kita dapat mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita hitung besar gaya Lorentz antara penghantar DA dan PH. Nah, kita gunakan persamaan yang ini. Jadi arus DA-nya itu adalah I1 dan arus PH itu adalah I2. Nah, jaraknya berarti
jarak antara DA dan PH, yaitu A1. Nah, kemudian kita masukkan nilainya yang sudah dalam satuan SI. Kemudian kita bagi yang bisa disederhanakan terlebih dahulu, yaitu 4pi dengan 2pi. Selanjutnya yang 4 kali 10 pangkat min 1 dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, setelah kita hitung, hasilnya sama dengan 400 kali 10 pangkat min 7. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, karena ini gaya, maka ada arahnya, yaitu arahnya ke kiri, sesuai yang sudah kita identifikasi tadi. Selanjutnya, kita mencari besar gaya Lorentz antara penghantar BC dan PH. Nah, menggunakan persamaan gaya Lorentz yang ini. Jadi yang BC itu menggunakan I1 dan kawat PH itu menggunakan I2. Jaraknya yaitu jarak antara kawat BC dengan PH, yaitu A2. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang telah diketahui di soal. Kemudian kita sederhanakan yang bisa dibagi. Nah, 4pi dengan 2pi, kemudian 4 kali 10 pangkat min 1 dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 800 kali 10 pangkat negatif 7. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Karena gaya Lorentz-nya tolak menolak, jadi dia menolak kawat BC. Nah, selanjutnya kita mencari resultan gaya Lorentz pada kawat PH, karena yang ditanyakan di soal itu adalah yang ada di kawat PH. Jadi kalau kita lihat gambar, maka pada kawat PH kan ada 2 gaya. Nah, yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan. Maka resultan gayanya itu dikurangi. Kita kurangi yang gaya ke kanan dikurangi yang gaya ke kiri. Nah, kita masukkan nilainya. Diperolehlah hasil 4 kali 10 pangkat min 5 Newton dan arahnya ke kanan karena yang ke kanan lebih besar. Jadi dari soal ini, besar dan arah gaya Lorentz pada kawat PH adalah besarnya ada 4 kali 10 pangkat min 5 Newton dan arahnya ke kanan atau menjauhi penghantar ABCD. Boleh dimengerti kan? Semoga bermanfaat.